Oke, saya datang sendiri nih, ya. Ini suratnya. Ya, nih. Suratnya, ya. Oke, dari sana, sini. Sini. Backlight, enggak kan? Nah, ini. Iya. Ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, ya, M.Med. SPOGK, Rektor Universitas Gadjah Mada, Jalan Pancasila, Bulak Sumur, Yogyakarta 55281. Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, saya mengajukan permohonan informasi resmi terkait sejarah jenjang akademik di Universitas Gadjah Mada, khususnya pada periode tahun 1980-an. Adapun pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. 1. Apakah UGM pernah melakukan evaluasi jenjang akademik sarjana muda BA atau BSc pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an? A. Mohon informasi tahun pelaksanaan, kebijakan atau SK Rektor atau Senat Akademik, serta dasar regulasi nasional, misal Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. B. Apakah jenjang sarjana muda digantikan sepenuhnya oleh program sarjana S1 atau terdapat masa transisi 2 tahap tersebut? 2. Apakah UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana muda kepada mahasiswa Fakultas Kehutanan atau fakultas lain pada sekitar tahun 1981 sampai 1985? A. Bila ya, mohon penjelasan mengenai format ijazah, istilah gelar, serta status akademiknya dalam sistem UGM saat itu. B. Bila tidak, mohon klarifikasi sejak tahun berapa UGM hanya menggunakan sistem sarjana atau S1 tunggal. 3. Apakah terdapat lulusan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo pada tahun 1983 yang menerima ijazah dengan gelar sarjana muda? A. Bila tidak, mohon konfirmasi jenis gelar akademik resmi yang diberikan UGM kepada yang bersangkutan serta tahun wisudanya. B. Apakah fakultas melakukan program 2 tahap, sarjana muda dan sarjana penuh pada periode tersebut atau menggunakan sistem langsung S1? Sebagai bentuk pemahaman, saya mengetahui bahwa pada era 1970 sampai 1980-an, beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih menganut sistem sarjana muda sebelum sarjana lengkap. Oleh karena itu, konfirmasi dari UGM sangat penting sebagai rujukan akademik dan klarifikasi informasi publik. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya memperoleh jawaban resmi dari UGM demi kelengkapan data sejarah pendidikan tinggi dan integritas informasi publik. Atas perhatian dan kerjasama Ibu Rektor, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Rismon Hasiolan Sianipar. Di situ sudah saya sertakan email dan nomor HP. Tembusan. Ketua 1, Ketua Senat Akademik UGM. 2, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. 3, Kepala Biro Akademik UGM. 4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID UGM. 5, Arsip Universitas UGM. Ya, ini saya akan berikan 5 tembusan dan 1 kepada rektor. Ya, saya taruh aja. Yang penting sudah kita dokumentasikan ya. Ini ya penjelasan, klarifikasi, ya evaluasi jenjang akademik sarjana muda. Apakah masih berlaku di Fakultas Kehutanan UGM atau di seluruh Fakultas UGM sekitar awal 1980-an? Ya, ini kita berikan surat. Ya, kita beradab. Semoga lembaga negara, terutama lembaga akademik, juga memiliki keadaban yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Jangan pernah menghindar, karena jabatan Anda adalah jabatan yang diberikan oleh rakyat. Ya. Permisi Pak. Pagi Pak. Ini saya ingin memberikan surat kepada Ibu Rektor berikut dengan tembusannya. Di sini atau di mana? Langsung ke pos center dulu. Pos center. Pos center di mana Pak? Ya, tadi, pos center. Oh ya, pos center. Oke. Oh bukan di sini pos centernya Pak ya? Pagi Pak. Pagi Pak. Pak ini. Kami mau menyerahkan surat untuk Profesor Dr. Ova Emilia sebagai rektor dan tembusannya Pak sekaligus. Ya, ini ada 5 tembusan. Senat, Kehutanan, Biro Akademik
Di pendidikan ya, kalau biro akademik pendidikan ya. Ya, Karena PPID. karena kalau ini kan sebetulnya direktur. Oh, udah ganti, bukan biro akademik, Bukan. bukan biro pendidikan. Pendidikan. Ini seharusnya kurang 1,6 kepada Presiden Prabowo Subianto. Tulisannya. Ini aja Pak ya, sudah saya tanda tangani. Saya minta nomor suratnya dong. Nomor Penerima surat ya, Tanda terima. tanda terima. Ini aja Pak judulnya Pak. ya, siapa? Silakan dulu ya. Ya Pak. Jadi pemirsa ya, kita Ini bagian apa Bang? ini bagian tempat memasukkan surat. Nah, sebenarnya bisa lewat email, tapi saya ingin bahwa saya serius gitu loh ya, untuk menanyakan evaluasi jenjang akademik sarjana muda pada tahun segitu. Gitu. Nggak apa-apa Pak. Oh enggak Pak, Waduh, takut banget sih masuk live. Oke ya. cuman wajar kamu. Kemarin aja di Dikdasmen biasa aja. Yang apa Pak? Berharap ada jawaban. Ya berharap ada jawaban apa sih? Kalau memang pertanyaan dari publik ya memang harus dijawab. Kan ada petugasnya atau pejabat yang seharusnya yang membuka arsip di UGM, apakah SK rektor saat itu, SK dekan saat itu ya di Fakultas Kehutanan, apakah ada evaluasi jenjang akademik tahun 1983? Apa nggak ada gitu. di websitenya? Nggak ada, sudah kita cari. Itu harus dijawab lewat berkas arsip berkas UGM. Ya gitu. Jadi format ijazah sarjana muda juga harus dijawab bagaimana formatnya. Gitu loh, ya. Karena kita sudah dikasih contoh juga oleh seseorang. Teman semua, kembali lagi di channel saya, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana Rismond ini mendatangi gedung UGM dan menanyakan meminta paksa ijazah Jokowi di UGM yang pernah dikeluarkan oleh OVA. Nah, teman-teman, mari kita bahas bagaimana kelanjutan video-video berikut ini, dan begitu juga komentar-komentar para masyarakat dan netizen di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan semangat Bang Rismond, rakyat akal sehat berada di belakang Bang Horas. Salam akal waras. Nah, pejuang intelektual dari Tanah Batak. Hormat kami Bang, semoga Allah melindungi tentang kami sumber. Nah, kebusukan dilindungi, bongkar seret ke penjara, berujung sampai titik darah penghabisan. Terus usut tuntas kasus ijazah palsu Jokowi Bravo yang orang selalu berjuang di jalan kebenaran. Bravo Bang Rismond, usut tuntas, maju terus demi menegakkan kebenaran. Semoga selalu dilindungi. Bang Rismond orang cerdas, terima kasih Bang berani, biar kedepannya nggak terulang lagi. Enak aja ijazah nggak jelas jadi pejabat. Kasihan orang sekolah, jujur cari kerja itu susah. Nah, negara ini sampai kapanpun tidak akan menjadi negara besar dan maju selama pejabat-pejabat banyak yang tidak bersih dan jujur juga tidak bermental Nah, Ova Emilia segera mundur saja sebagai rektor UGM. Anda tidak berintegritas dan sudah menghancurkan nama besar UGM. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan kenapa berlarut-larut, udah bawa aja ke pengadilan. Benar atau salah biar secepatnya selesai di pengadilan. Siapa saja yang bela Jokowi, tarik semua ke rahang hukum biar cepat terselesaikan. Dan jika benar-benar benar dan jika benar-benar bersalah, maka temukan dan penjarakan. Nah, perjuangan tak kenal lelah Bang Rismond. Nah, bersama Pak Roy dan Ibu Tifa untuk membongkar ijazah Jokowi yang diduga kuat palsu yang digunakan untuk menjadi. Nah, teman-teman semua, di sini katakan Rismond mengatakan lewat Profesor Sofia Effendi, mantan rektor UGM tahun 2002 tahun 2007, terkait skripsi Jokowi tak pernah diuji. Nah, teman-teman semua, di sini bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari
DR Sunardi, itu dijawab dulu katanya. Nah, lebih lanjut Rismon membandingkan kelengkapan skripsi di kampus swasta dengan UGM. Nah, kalau ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebagai bobroknya UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja yang belum dikenal oleh publik. Syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, ungkapnya. Nah, sebelumnya Rektor UGM Yogyakarta Ova Emilia angkat bicara mengenai tuduhan ijazah palsu yang dialami kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, di sini katakan teman-teman, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada, ujar Rektor UGM Ova Emilia. Dikutip dari akun YouTube Universitas Gadjah Mada pada Jumat. Nah, UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Lanjutkan. Sahabat Kompas TV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini? Tulis di dalam kolom komentar. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan bagaimana caranya untuk membongkar dan semoga kita bisa mengetahui tentang kelanjutan bagaimana kronologinya dan tentang kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan penjarakan Ibu Rektor Ova Emilia yang pembohong, yang sekongkol dengan Jokowi, memalsukan data akademik Jokowi demi UGM. Lanjut Pak Rismon sampai terungkap yang sebenar-benarnya. Nah, Om Rismon mencetak sejarah terbaru di tahun 2025. Negeri tercinta yang hukumnya dirusak oleh mantan Presiden ke-7. Semoga sehat selalu Bang Rismon. Ova akan terus terang pada saatnya karena dia akan takut pada Tuhannya. Itu DPR, polisi kok diam aja? Panggil tuh UGM, minta tegas pernyataan, kok ribet banget. Teman-teman semua, di sini katakan UGM dan Jokowi seharusnya hadir di gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu. Nah, Bang Rismon di sini mengatakan gelar perkara khusus itu pakai digital. Hal itu diungkap Rismon untuk menghindari gelar perkara kasus dugaan ijazah Jokowi. Nah, terkait gelar perkara khusus hari ini, kita berharap UGM yang telah menyatakan meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gadjah Mada, seharusnya UGM sangat berkepentingan untuk hadir, dan Pak Jokowi seharusnya sangat berkepentingan untuk hadir, ungkap Rismon. Nah, menurut Rismon, ini semestinya menjadi momen bagi Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Nah, untuk membuktikan kepada kami dan menunjukkan ijazah yang kalian pertanyakan, kalian anak bangsa. Nggak usah ribut. Nah, ini siapa diuji? Bahkan bukan hanya di Bareskrim, di Laboratorium Puskom TNI, bahkan di luar negeri saya siap. Begitupun harusnya statement Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjabat 10 tahun atau 2 periode menjabat Presiden RI. Nah, teman-teman, di sini katakan Rismon berharap Bareskrim Polri bisa menjelaskan prosedur-prosedur forensik yang telah dilakukan terkait dugaan ijazah dan skripsi kepalsuan ijazah Jokowi. Hal senada juga dikatakan pakai tematika Roy Suryo. Nah, Roy Suryo meminta jika memang Jokowi sehat hingga bisa terlibur dengan cucu di Bali, maka mestinya datang ketika gelar perkara khusus kasus ijazah tersebut. Nah,
Teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.